cobain masak ketupat sayur buat lebaran. Sekalian kita coba bagi-bagi dan iseng kasih THR. Halo, minal aidin wal faizin. Jadi kemarin pas tanggal 9, satu hari sebelum lebaran, Kayla tuh pengen gitu cobain masak ketupat sayur. Ini aku resepnya dari mamiku. Jadi kata mami tuh pakai bahan-bahannya ini, wortel, bengkoang. Jadi kan sekarang aku udah tinggalnya sendiri ya. Biasanya kalau dulu pas masih tinggal bareng mami tuh si mami selalu masak ketupat sayur tiap tahun pas lebaran. Jadi ya udah ini sekarang aku masak sendiri aja. Sengaja pakai ayam kampung supaya nanti kuah kaldunya gurih total. Terus karena nggak terlalu suka santan, jadi nanti mau aku campur deh pakai susu beruang. Ini santannya Pele pakai santan instan aja deh ya. Alright, ini semuanya udah kebeli. Udah sampai rumah lagi, tapi aku baru masaknya jam setengah 11 malam. Jadi ini kayak bener-bener malam takbiran, aku masak ketupat sayur. Nah ini ayam kampungnya tadi aku udah minta tolong dipotongin gitu. Terus ada kepala ayamnya kayak ngeliatin aku ya makanya. Ini aku kasih jeruk supaya amis ayamnya hilang. Terus kita rebus selama kurang lebih 10 menit. Sembari nunggu ayamnya aku mau potong si wortel sama bengkoang. Ini aku potongnya model korek api guys. Sebenarnya aku nggak tahu sih kalau ketupat sayur tuh emang pakai sayurnya tuh ini atau biasanya kalian pakai bengkoang sama wortel atau pakai yang lain. Masukin lengkuas, daun jeruk. Terus kalau udah ini aku mau alusin bumbu. Jujur sebenarnya aku nggak tahu biasanya kalian tuh ditumis atau enggak ya bumbu yang udah halus. Cuman kalau dari mamiku ini resepnya tuh nggak ditumis. Jadi bumbu halusnya langsung dituang ke dalam kuah. Terus dibumbuin pakai garam, kaldu jamur, kaldu ayam, gula. Dan jujur ini enak banget. Terus tenang, ini nggak berasa bau langu sama sekali guys. Terus udah terakhir tinggal kalian kasih deh santan sama ini susu beruangnya. Kalau misalnya mau lebih kental tinggal masukin santannya lebihan aja. Kalau buat creamy sama gurihnya udah mantap banget sih pakai susu beruang. Ini rasanya udah mirip sama yang biasa mami aku bikin. Tambahin tahu goreng, terus aku juga tambahin cabai rawit supaya makin pedes. Dan udah deh jadi ketupat sayurnya. Aku tuh keluar masak sekitar jam 11.04. Jadi di luar tuh udah banyak banget kembang api. Malam takbiran banget deh pokoknya. Oke, sekarang aku mau tidur karena besok paginya aku tuh pengen bagiin ketupat sayur ke beberapa pekerja yang ada di apartemen. Aku udah beli ketupat ya guys. By the way, ini pas aku lagi mau siap-siapin tiba-tiba ada Mas Kucing. Jadi akhirnya ini aku pengen nyiapin dulu deh buat dia supaya dia bisa cobain ketupat sayur pertama bikinan Pelia. Aku tuh juga ada sempet bikin telur puyuh balado juga. Kalau dari tampilannya enak banget kan? Ya enak. Karena sudah dapat approval dari Mas Bucin, jadi aku semakin pede untuk bagiin ini ke beberapa pekerja yang ada di apartemen aku. Jangan lupa kita selipin juga THR iseng-isengannya. Waduh, ini tuh aku salut banget sama ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di apartemenku ini. Karena kan lebaran tuh ngumpul gitu ya sama keluarga, tapi ini mereka masih kerja, semangat. Pokoknya selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf kalau selama ini ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan. Bye, love you, dadah. Ayo seharian ini temenin Pelia buat makan makanan yang nilainya 10/10 versi kalian. Jadi kemarin aku iseng kan bikin story, apa sih makanan yang 10/10 versi kalian? Ternyata yang jawab banyak banget. Jadi ya udah seharian aja aku bikin makan makanan yang 10/10 versi kalian. Pertama ini kata Kak Anggi, butterscotch result less sugarnya Foreka. Jujur aku dulu sering banget pesen Fore, cuman makin kesini kenapa makin jarang ya? Ini lucu banget, aku tadi tuangin krim terus di atasnya ada crunchy. Kalian dengar bakal ada suara krenyes-krenyes gitu. Karena diminta pesannya less sugar, jadi aku ikutin dan ini manisnya pas creamy terus unik deh rasanya. Pokoknya 10/10 sih aku setuju. Terus karena nggak mungkin minum kopi doang kan, Pelia suka makan, jadi aku pilih komen KN Maderati lemper Holland Bakery. Kak enak banget, dan aku baru tahu kalau lemper Holland sebanyak ini daging ayamnya. Aku pecinta lemper dan aku lumayan kaget lemper yang ini rasanya balance ya. Kalian pernah nggak sih makan lemper yang manisnya tuh terlalu manis? Nah kalian tuh manisnya manis gurih, enak. Aku setuju sih kalau ini nilainya 10/10. Oke, nanti ketemu lagi pas makan siang ya. Tuh makan siangnya aku ke Indomaret soalnya aku pengen nyari mie sedap laksa. Cuman sedih ternyata di Indomaret tidak ada. Ini akhirnya aku berpindah ke supermarket. Dan untungnya ada laksanya. Tapi ini Singapura spicy laksa. Saya tidak tahu apakah benar laksanya yang ini. Soalnya ini nih kata Naza Zahra, mie sedap laksa campur mayones itu the best sih. Jadi ya udah aku cobain, bumbunya udah aku buka terus aku masukin mayones. Kenapa ya rasanya kalau masak mie dikasih slow mo gini jadi estetik banget. Nah, ini kali keberapa ya aku makan mie di minggu ini. Padahal baru tahun baru tapi makanannya udah begini. Tapi gak apa-apa, kita coba apakah benar rasanya 10/10 itu. Tidak punya ekspektasi apapun, tapi dari wanginya memang enak. Terus pas aku seruput kuahnya, woi, kenapa aku baru tahu? Rasanya kayak makan laksa tapi pakai kuahnya kuah susu. Enak sih, creaminya jadi beda gitu, berasa. Tolong banget kalian yang belum pernah cobain, please lari beli mie sedap laksa terus beli mayones juga. Karena aku setuju ini nilainya 10/10, woi, enak banget. Aduh. Sarapan udah, makan siang kelar, sekarang tinggal makan malam. Dan makan malam ya, tada! Kalian udah bisa nebak belum ini ayam apa? Dilihat dari sambelnya kalian udah bisa nebak belum? Siapa yang jawab ini ayam gembus? Karena benar jawabannya. Nih kata Kak Mary Sizzle, gepuk Pak Gembus. Aku tim yang selalu makan
gepuk pagembus dikecapin yang banyak karena enak jadinya. Tapi sedih dah kayaknya ini cabai lagi mahal. Aku udah pesen ekstra pedes tapi kenapa cabenya tetap dikit. Padahal sambal mereka tuh enak banget kalau pedes-pedes kacang-kacang gitu kan. Ya udahlah gak apa-apa, aku tetap happy. Kira-kira kita bikin part 2 gak ya makanan yang nilainya 10/10 versi kalian? Seru aja gitu cobain makanan kesukaan kalian. Ya udah deh, bye-bye, love you, dadah. Seharian ini ayo kita makan makanan kaki lima tapi harganya bintang 5. Bayangin aku makan pempek yang harga 120.000, gado-gado 100.000, mie tek-tek 130.000. Halo guys. Jadi ini tuh kemarin gara-gara aku pengen makan gado-gado. Terus kebetulan aku lihat restoran ini dan ternyata jual gado-gado. Jadi aku cobain. Terus pas aku sampai ini kok bule-bule yang makan. Katanya sih ini orang-orang kedutaan besar gitu. Dan pas aku masuk ke dalam, ya ampun bagus banget. Ini kayak bener-bener makan makanan yang kaki lima tapi harganya bintang 5. Jadi ya udah ini seharian aja sekalian aku makan makanan yang kaki lima tapi harganya mahal. Kayak ini gado-gado harganya 100.000. Sabar, nggak apa-apa. Tapi tempatnya emang bagus banget. Bener-bener lagi di kerajaan gitu guys. By the way ngomongin gado-gado aku baru inget banget buat kalian yang lagi suka nih jalan-jalan ke Jakarta atau Jabodetabek. Pas banget di Traveloka tuh selalu ada promo dalam negeri. Nih kode kuponnya catat ya, gado-gado. Ya sama kayak makanan yang aku ngidam ya, yang aku pengen. Tenang, don't worry, no rugi, ada promo sampai dengan 2 juta rupiah buat pesen tiket pesawat, hotel, dan atraksi di dalam negeri. Wah, ini dia gado-gado 100.000-nya. Dari tampilan sih ya udah ya mirip aja gitu sama gado-gado pada umumnya. Bedanya nih, biasanya kan kalau kita beli gado-gado semuanya kayak udah dingin gitu ya. Kalau ini masih anget, kayak bener-bener baru direbus. Terus ini gado-gadonya pakai lontong guys. Jujur sih menurut aku ya enak, cuman bukan yang kayak wah enak banget gitu, enggak sih. Kalau misalnya kalian nyari suasana ya udah tempatnya ini pas karena emang bagus gitu tempatnya. Nilai makanan sama tempatnya 8/10. Oh iya, satu lagi aku lupa belum ngasih tahu ke kalian. Tadi kan aku udah kasih tau ya kupon promo di Traveloka tuh gado-gado. Jangan lupa juga di Traveloka tuh punya fitur fleksibilitas untuk berbagai produk travel. Nah, liburan jadi tenang deh. Alright, total makan di sini segini ya 256.000. Itu aku ada pesan dessert juga ya guys buat di take away. Baru makan pagi udah habis 250.000. Sekarang makan siang. Ini namanya Bunga Rampai, salah satu restoran yang ya terkenal lah di Jakarta. Terkenal sama mewah dan mahalnya guys. Jadi di sini tuh jualnya khusus makanan Indonesia, tapi harganya bintang 5. Kayak ini aku mau pesan soto Betawi harganya 160.000, empek-empek harga 124.000. Aku gagal fokus sama tempe goreng 40.000, kerupuk 59.000. Tapi emang tempatnya bagus sih. Terus kalau secara konsep yang di sini lebih modern daripada yang pertama. Ini dia kita makan siang bersama Mas Pucin. Kita ajak aja biar bilnya nanti biar dia yang bayar. Caca, ini dia pempek kita yang harga 124.000. Aku kan tadi mesen sebelum ada Mas Pucin ya. Terus pas aku kasih tau harga 124.000 dia kayak serius kamu? Secara platingan ini bener-bener empek-empek yang berkelas sekali ya. Ini aku tuang cukonya, bener kan namanya cuko? Tuh, cara kita naruh pempek juga kayak naruh kuasong ya jatuhnya. Bagaimana kak rasa pempek 120.000? Pertama aku sedih, ini cukonya kayak encer banget, gak tau kenapa. Tapi kalau pempeknya enak guys. Cuman untuk harga 120.000 aku gak ngerasa ini worth it. Karena kayak ya udah aja gitu 7/10. Lanjut, ini dia soto Betawi kita. Nah ini nih aku suka. Kita soto Betawi tadi harga 160.000 ya. Ini isiannya lengkap, ada kentang, tomat, daging, babat. Aku coba bumbuin dulu pakai si jeruk sama si sambelnya. Soto Betawi kita beli mah paling mahal 30.000 ya. Ini kayak 160.000. Tapi enak guys. Kuahnya nggak tahu sih, kayaknya pakai susu deh bukan santan. Nggak bikin enak, rasanya tetap gurih, creamy. Dan dagingnya guys juara banget. Lembut gitu loh, 8,5/10. Dar, ini total makan siang. Hah, pusing nggak? Pusing kan? Selesai makan siang, terakhir kita mau makan malam. Nggak sih, aku udah sendirian. Jam 7 malam aku memutuskan untuk makan mie tek-tek 135.000. Ini di The Garden, salah satu tempat makan favorit aku. Coba kalian yang pernah beli mie tek-tek, kalian paling mahal makan mie tek-tek berapa dulu? Dan ini mie tek-tek 135.000, pantas mahal. Ini ada sum-sumnya. Coba mie tek-tek mana yang pakai sum-sum, dan ini telur mata sapinya meleleh seperti ini. Wow, bentuk mie-nya aja malah lebih kayak pasta spaghetti gitu guys sih. Rasanya asam manis seger. Menurut aku si mie tek-teknya tuh ya udah aja, cuman si tulang sum-sumnya ini sih yang rasanya meleleh di mulut. Wow, enak-enak untuk harga 135.000 ya, oke lah. Cuman sayang mie tek-teknya agak kemanisan, kurang selera aku. 7,5/10. Total makan malam segini. Kakak Cida nonton, bye bye, love you, cadah.